poinnya kira-kira seperti ini. Ada 4 prinsip yang membuat kita bisa profit konsisten. Asalkan kita memang mempunyai mental sebagai pebisnis. Banyak yang masuk kepada kami menanyakan bagaimana sih caranya untuk profit konsisten dalam trading forex. Mungkin nggak sih bisa profit konsisten atau lebih parah lagi. Emang kalau trading forex emang lo bisa untung? Pertanyaan-pertanyaan inilah sebenarnya yang menggelitik kami untuk membuat suatu metode yang jauh lebih baik. Dan sebenarnya ini bukan suatu metode, tetapi memang suatu hal yang logik yang nggak perlu diperdebatkan. Yang sebenarnya kalau Bapak dan Ibu mengikuti itu jauh lebih nyaman. Tapi kadang-kadang kita mempunyai suatu mindset yang berbeda karena kita berasal dari keluarga yang berbeda, kita mempunyai pendidikan yang berbeda, dan kita punya strata ekonomi yang berbeda. Tentunya hasilnya pun akan berbeda. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang salah dari setiap generasinya. Jadi mulai dari kakek, terus ke ayah kita gitu ya, ke kita sendiri. Kadang-kadang punya suatu pemikiran yang tambah ke sini menurut kami itu tidak menjawab tantangan yang ada. Contohnya adalah yang sederhana. Contohnya adalah dari kecil kita disuruh menabung gitu. Dari kecil kita nggak pernah disuruh ngelola uang untuk itu sampai nanti besar. Apalagi yang Bapak dan Ibu yang punya putra, yang punya putri terutama. Pada saat dia tidak bisa mengelola uang, maka uang warisan yang Bapak tinggalkan atau Ibu tinggalkan tentu tidak ada hasilnya. Percuma kita cari uang pagi, malam, gitu ya. Dari pagi sampai pagi lagi kita cari uang, dan pada saat kita tinggalkan nantinya, kita berharap putra-putri kita akan lebih nyaman. Tapi karena dia tidak bisa mengelola keuangan, sehingga warisan yang kita tinggalkan bisa habis, bisa terjual. Bahkan keturunan kita mungkin punya hutang. Kasus-kasus ini sudah banyak terjadi pada generasi-generasi terdahulu dan menyisakan generasi yang sekarang. Dulunya bapaknya adalah kaya raya, dulunya bapaknya adalah pejabat. Ujung-ujungnya saat ini putra-putrinya mungkin cucunya sekarang udah punya hutang. Mengapa demikian? Karena mereka tidak bisa kelola uang. Kan dari dulu kita disuruh nabung. Bapak dan Ibu coba pikirkan, pada saat kita menabung, kita hanya mendapatkan 3% per tahun. Belum potong lagi administrasi, belum potong lagi pajak. Berapa sih yang kita terima? Tapi kita senang, kenapa? Karena kita nabung, udah nggak usah kemana-mana. Pokoknya cari aja uang yang banyak, nanti kita taruh, nanti waktu tuanya kita tinggal duduk-duduk aja. Nggak semua orang punya miliaran. Nggak semua orang di akhir kehidupannya mempunyai suatu tingkat kehidupan yang baik. Tetapi dari dulu kita tidak pernah diajarkan untuk mengelola uang dari yang kecil menjadi besar nanti. Warren Buffett sudah mengelola uang dari umur 14 tahun dengan uang 5.000 US dollar di umur 14 tahun. Sekarang umurnya 80-an, dia sudah punya kekayaan 85 sampai 87 miliar US dollar. Sistemnya adalah di compound. Sistemnya adalah profitnya dimasukkan lagi, masukkan lagi, dan berjalan menjadi besar. Menabung, pada saat kita menabung tentunya bunganya kecil, dapatnya kecil. Mau di compound gimana? Ujung-ujungnya adalah pada saat kita ingin membeli suatu, misalnya kita ingin membeli iPhone misalnya yang 12, kita harus menguras semua tabungan kita dan kita harus mulai menabung lagi. Tidak pernah kita diajarkan untuk mengelola uang. Satu lagi, pemikiran yang salah, itu adalah dari dulu kita selalu disuruh untuk menjadi pegawai negeri, mau jadi pegawai swasta, jadi Pemda, semuanya kita disuruh menjadi pegawai. Tujuannya adalah nanti Anda akan punya rumah, punya penghasilan, punya pensiun, punya uang yang banyak, masukkan ke deposito, biarkan saja. Manusia tidak pernah bisa statis. Selalu ada saja faktor-faktor yang membuat kita harus akhirnya mempunyai pengeluaran yang berlebih. Baik itu karena keadaan, baik itu karena force major, atau apapun itu. Membuat
kita menjadi terdesak untuk mengumpulkan uang yang banyak pada saat kita mampu, inilah yang akhirnya membentuk mental kita menjadi mental seorang pegawai. Nggak ada idenya sama sekali. Nggak ada rasa untuk bisnisnya, itu nggak ada. Dan kalau namanya orang-orang seperti ini, otaknya biasanya kepinginnya profit, untung, nggak mau ada rugi. Inilah sasaran yang paling empuk yang selalu menjadi sasaran tembak dari peserta money game. Pernah kebayang trading forex gitu ya, lalu pemasarannya pakai multi level marketing. Itu kan bukannya itu udah terlihat bahwa itu adalah Ponzi, udah terlihat itu adalah money game. Ya tapi ya laku juga gitu, apapun itu. Dan pada saat Anda trading, tentunya tradingnya juga pasti main-main. Tradingnya juga pasti sistemnya kayak judi. Dan ini tidak mungkin akan konsisten, karena forex ini buat mereka-mereka yang senangnya nabung dan mentalnya adalah seorang pegawai, yang orangnya nggak mau rugi, yang orangnya ribetnya setengah mati, itu tentunya ini adalah suatu hobi. Lucu-lucuan lah, $50 gitu. Habis, ya syukur. Nanti kalau dia menang, nanti dia tradingin lagi, habis lagi. Bukan sebagai suatu bisnis. Pada saat Bapak dan Ibu punya hobi naik sepeda, tentunya hobi ini akan menghabiskan uang Bapak dan Ibu. Harus beli sepedanya, harus beli celana bersepeda, bajunya, helmnya, dan semuanya sampai tempat minumnya. Tapi kalau Bapak melihat sepeda ini, atau Ibu melihat hobi sepeda ini dijadikan bisnis, itu beda lagi. Pasti kita punya toko sepeda. Sampai saat ini, forex kenapa nggak bisa konsisten di tangan kita? Karena memang jadi hobi. Kalau jadi hobi ya sulit. Tapi kalau dia dijadikan sebagai bisnis, itu akan menjadi berbeda. Dia dijadikan suatu barang untuk perdagangan, itu berbeda. Karena mengelolanya pun berbeda. Pada saat kita mengatakan bisnis, pasti ada uang tertentu yang harus dipenuhi, modal tertentu yang harus dipenuhi. Harus ada suatu metode yang jelas, suatu strategi yang jelas. Tapi pada prinsipnya, kesemua itu bisa diakumulasikan dalam poin-poin tertentu. Poinnya kira-kira seperti ini. Ada 4 prinsip yang membuat kita bisa profit konsisten. Asalkan kita memang mempunyai mental sebagai pebisnis, bukan mental sebagai pegawai yang taunya ya nggak mau kerja, yang penting dapat duit. Pada saat kita sebagai seorang pebisnis, pada saat kita tidak bekerja, itu tidak menghasilkan uang. Pada saat kita mempunyai suatu analisa yang salah, tentunya kita nggak akan profit. 4 prinsip profit konsisten itu selalu diawali adalah dengan menggunakan metode. Metodenya harus jelas. Ini kadang-kadang kita kalau trading, metodenya ganti-ganti. Hari ini pakai metode ini, katanya bagus. Kalau dilihat di backtest bagus. Pak, Bu, jangan pernah di backtest. Karena orang bodoh aja pakai backtest untuk mengatakan suatu metode itu baik. Apalagi untuk technical. Anda pakai backtest, dia otomatis masuk sini langsung buy, langsung kena sini langsung cut, nanti dia sell di sini langsung turun. Bapak dan Ibu, yang namanya backtest itu nggak ada spreadnya. Di dunia nyata, bukan akun demo, itu ada spreadnya. Sehingga pada saat kita melakukan suatu backtest, mau nggak mau, suka nggak suka, spread itu nggak ada. Jadi pada saat harga itu sudah menyentuh, di dalam backtest kena terus. Di dunia nyata nggak pernah ada. Coba aja jajalin metode yang Anda pakai sekarang ini. Bagus nggak hasil? Enggak, pas di backtest bagus. Bagus. Kenapa? Nggak ada spreadnya. Sedangkan pada saat ada berita, harga itu spreadnya mana? Pada saat melebar inilah nggak kena TP-nya, tapi harga sudah berbalik kencang. Saat itulah Anda mulai merubah suatu metode. Salah. Jangan pernah merubah suatu metode. Jangan ngubah strategi. Ini kadang-kadang kita nge-buy nih, taruh TP gitu ya, digeser-geser TP-nya. Anda yang suka taruh SL, SR-nya digeser-geser gitu. Pokoknya nih strateginya kalau pakai buy limit atau pending order. Tapi kok kayaknya nggak kena ya. Udahlah di entry aja lah. Kalau buat saya itu penyakit gitu.
Anda tidak akan pernah konsisten apabila Anda selalu merubah metodenya dan Anda selalu merubah strateginya. Itu sebabnya mereka mengatakan itu sebabnya karena kita nggak pernah konsisten, makanya kita pakai robot. Emang yang bikin robot lebih pintar daripada kita? Emang yang bikin robot lebih kaya daripada Bapak dan Ibu? Nggak juga, lihat aja lah. Kalau emang dia kaya, ngapain jual robot? Dia jual robot dan sekarang kaya, itu karena Anda beli, karena Anda memasarkannya sama teman-teman Anda. Kalau enggak mah tetap aja dia miskin. Ya, kalau trading itu harus punya target. Ini kadang-kadang kita nggak punya target gitu loh. Targetin lah. Kalau trading itu ada targetnya. Mau profit 1 bulan berapa? Sekian, ya udah. Gitu. Anda terus paksakan mencoba suatu keberuntungan. Yang tadinya untungnya udah 20% turun jadi 8%. Yang tadinya untungnya sudah 1 bulan 10% turun jadi tinggal 3%. Kenapa? Ya karena kita tamak aja. Karena kita nggak pernah tentukan targetnya. Misalnya targetnya kita mau 10%, udah 10% gitu. Walaupun ada peluang, udahlah biarin aja. Kenapa? Peluang itu gampang dicari. Setiap hari ada peluang. Kan orang bodoh yang ngejar-ngejar harga. Aduh takut ketinggalan. Bos, lu mau tahu takut ketinggalan harganya di mana? Gue udah 16 tahun trading, harga ya gitu-gitu aja, nggak ketinggalan. Nggak ada ketinggalannya, besoknya masih begitu juga. Yang beda apanya? Yang beda investornya. Yang beda yang punya duitnya. Kenapa? Investornya bangkrut, nasabahnya habis. Kitanya MC, kitanya yang diganti, marketnya masih tetap ada. Ingat, jangan pernah kejar-kejar harga. Karena peluang itu setiap hari ada. Yang nggak ada itu adalah uangnya. Jadi ya sudah, santai-santai aja. Kalau peluangnya sudah lewat ya udah. Kita mau buy, harganya udah naik. Kita nggak mau buy, ya udah biarin aja. Dan yang terakhir adalah dalam mulai target. Itu biasanya kita 1 minggu nih, kita nggak mau trading. Hari apa? Hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat terlalu pendek, Pak. Dan biasanya saya selalu rugi di hari Jumat. Senin sampai Kamis saya trading profit terus, Pak. Jumat saya loss, ya udah jangan trading ya hari Jumat, tidak. Apapun yang terjadi hari Jumat jangan trading. Kecuali kalau lagi floating susah kita ngomongin. Tapi kan harus ada suatu teknik-teknik untuk bisa menyelesaikan sampai di hari Rabu udah selesai gitu. Bisa gitu, harus bisa. Kalau enggak gimana? Gunakanlah pikiran sedikit-sedikit. Ujungnya bisa kok, ya. Selesai di hari Jumat trading. Tapi kan kadang-kadang kita suka iseng, akhirnya udahlah iseng lah, masuklah di hari Jumat gitu kan. Coba lihat akhirnya ke floating gitu. Bapak dan Ibu, kalau udah punya keputusan Jumat jangan trading gitu loh. Saya kepingin tradingnya hari Selasa, ya udah hari Selasa sampai hari apa? Hari Kamis, ya udah. Tapi gua maunya tradingnya hari Senin sampai Kamis, ya nggak apa-apa. Jumat berhenti. Kan kadang-kadang kita buat suatu aturan kita langgar sendiri kan. Seperti inilah yang terjadi yang membuat akhirnya tidak menjadi konsisten. Dari 1 sampai nomor 4 itu modalnya cuma 1, Bos. Modalnya adalah disiplin. Kita tuh nggak pernah disiplin. Itu sebabnya broker tahu banget, LP tahu banget. Bisnis ini akhirnya dijadikan seperti perjudian. Kenapa? Karena Anda nggak pernah disiplin. Selalu yang disalahkan broker. Padahal mereka sendiri nggak pernah tahu bagaimana sih caranya trading dengan baik. Mereka taunya apa? Untungnya gede, amannya enggak. Pada saat profit senang, pada saat loss uangnya habis nangis. Makin banyak profit Anda harusnya makin hati-hati pada saat Anda nggak punya ilmunya. Karena itu berbahaya buat Anda. Cepat, itu belum tentu selamat. Yang penting adalah selamat. Cepat itu tinggal ngatur aja. Kendalikan resiko Anda. Profit itu tinggal tunggu waktu. Yuk disiplin untuk kendalikan resiko. Bukan mencari profit yang tinggi. Yang sedang mainan pakai PlayStation semuanya. Boneka. Dan sepertinya anak orang kaya. Dan satunya lagi ya mainan bola. Nggak pakai baju. Anda bisa lihat ke depannya nanti, kita nggak pernah tahu, tapi kita bisa tahu mana yang akan bisa menjadi orang yang berguna bagi negerinya. Sebenarnya orang-orang yang dimanja inilah, yang dikit-dikit nanya, yang dikit-dikit nggak mau baca, yang dikit-dikit nabung, dan kepinginnya pasti jadi pegawai. Yuk rubah
Membaca jauh lebih baik dibandingkan Anda sekedar bertanya tanpa pernah membaca.